Oke ya, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video presentasi modul 1 ya. Nah, jadi langsung saja. Jadi di modul 1 ini membahas single area, membahas konsep single area OSPF versi 2 ya. Jadi langsung saja kita introduction to SPF, perkenalan SPF. Nah, this topic is a brief overview of an open source path first ya. Jadi topik ini adalah brief overview dari SPF, Open Source Path First, yang berisi single area dan multi area. OSPF versi 2 digunakan untuk jadi OSPF versi 2 itu digunakan untuk jaringan NAPI versi 4 ya. Lalu ada OSPF versi 3 itu juga digunakan untuk jaringan NAPI versi 6. Yang versi 2 itu IP versi 4 dan versi 3 itu IP versi 6. Nah, tapi di modul 1 ini hanya fokus untuk single area OSPF versi 2 saja. Jadi ya, langsung saja kita ke komponen OSPF ya. Ya, kita lihat di sini komponen dari OSPF ya. All routing protocols share similar component. Jadi semua protokol routing itu meng-share komponen yang mirip-mirip gitu. Mereka semua ya. Jadi semua routing protokol itu menggunakan routing protocol message untuk mengganti route information ya. Nah, jadi message ini itu membantu membuat struktur data yang lalu akan diproses menggunakan routing algoritma routing gitu. Ini. Jadi di komponennya tuh yang pertama itu ada routing protocol message ya. Di routing protocol message ini dia ada 5 tipe paket ya. Paket ini isinya tuh ada hello paket. Hello paket ini dia tuh untuk mengecek ya apakah router di sebelahnya itu masih hidup gitu. Jadi dia akan share setiap berapa detik gitu. Itu bisa dikonfigurasi ya. Setiap berapa detiknya ini hello paketnya ini. Lalu ada database description paket, lalu ada link state request paket, link state update paket, lalu ada link state acknowledgement paket. Lalu kita ke struktur data ya. Nah, jadi di struktur data ini pesan OSPF itu digunakan untuk membuat dan memaintain 3 OSPF database. Itu ada agency database. Jadi agency database ini yang digunakan untuk membuat neighbor table ya. Kalau ada link state database, yang ini digunakan untuk router link state database ini digunakan untuk membuat tabel topologinya. Kalau ada forwarding database, ini yang digunakan untuk routing table ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke detail selanjutnya algoritma ya. Nah, jadi router itu membuat tabel topologi menggunakan hasil dari kalkulasi berdasarkan Dijkstra shortest path first. Pakai algoritma Dijkstra ini, algoritma greedy. Ya, SPF algorithm. Nah, di SPF algoritma ini base dasarnya itu adalah kumulatif cost terendah. Maksudnya itu SPF ini adalah algoritma yang berdasarkan dia itu tuh memilih jalur dari sumber ke tujuan itu
berdasarkan cost terendah gitu. Seperti itu. Ya, ada link state operation ya. Untuk memaintain informasi routing ya. Jadi ini untuk memaintain informasi routing, router OSPF itu menyelesaikan dulu ya generic ring state routing process untuk mencapai state of convergence. Nah, jadi ya, figur ini ditampilkan. Jadi di sini ditampilkan ya ada 5 topologi ya yang ditampilkan di sini untuk jadi each link. Jadi setiap link di antara router itu dilabelkan dengan cost value ya. Di dalam OSPF cost ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik untuk ke tujuan gitu. Link state ini ya, link state ini jadi nanti jadi di antara ini di antara link antara router satu dan misal antara router itu dia ada bobotnya gitu. Nah, jadi bobot-bobot ini untuk menentukan jalur mana yang terbaik untuk mencapai tujuan gitu ya. Seperti itu. Lanjut kita ke single area dan multi area SPF ya. Oh enggak langsung kita mention dulu. Jadi yang pertama ya, yang pertama itu yang prosesnya itu adalah establish neighbor agency. Jadi dia pertama akan mengirimkan hello paket dulu ke setiap router. Mengirimkan hello paket ke setiap router, kira-kira routernya ini masih hidup atau enggak gitu. Lalu yang kedua itu ada router exchange LSA ya. Jadi setelah proses agency, neighbor agency, hello paket ya, router lalu akan mengexchange link state advertisement LSAS. LSAS ini berisi status dan cost untuk setiap router yang setiap link-link yang terkonek gitu. Jadi itu dia dia menghitung ya dia ini kan ada bobotnya. Ini bobotnya 20, bobotnya 5, ya bobotnya 20, 10, 10, 10 bobotnya gitu kan. Lalu lanjut. Lalu setelah proses pembobotan tadi, dia akan membuat topologi gitu, link state database. Dia akan membuat link state database ya. Lalu setelah membuat link state database, dia akan mengeksekusi algoritma SPF-nya tuh. Dia akan menentukan. Lalu setelah mengeksekusi algoritma SPF, dia akan memilih tuh. Dia lalu akan memilih jalur mana yang terbaik untuk dari tujuan ini ke tujuan yang lainnya gitu. Lanjut kita ke single area and multi area SPF. Untuk membuat OSPF itu lebih efisien dan scalable, OSPF support routing hierarki ya, menggunakan area. Jadi OSPF area itu adalah grup router ya yang membagi link state yang sama, informasi link state yang sama di database mereka gitu. Jadi misalnya yang single area OSPF ya, single area OSPF ini jadi misal dalam satu topologi itu ada satu konfigurasi area OSPF. Nah, itu di dalam satu area itu
ada menggunakan area 0 gitu. Semua router itu menggunakan area 0 gitu. Nah, untuk multi area OSPF ya, kan skill area OSPF sendiri hanya multi area 0. Hanya area 0 itu saja. Jadi tiga router ini menggunakan area 0. Jadi kalau kita lihat multi area OSPF, nah itu tidak hanya area 0, jadi bisa dibagi ada beberapa area ya, ada area 1, area 0, area 1. Jadi setiap area ini dia punya database, punya link state operation sendiri, komponen sendiri gitu kan. Untungnya pun sendiri gitu. Jadi satu router itu nggak dibobotin sama banyak router di area tersebut gitu. Jadi dibagi-bagi router. Jadi pekerjaan itu pun dibagi-bagi gitu. Jadi lebih enteng gitu loh router kerjanya. Lanjut ke OSPF versi 3 ya. Ya, OSPF versi 3 ini intinya OSPF versi 2 itu happy versi 4, kalau OSPF versi 3 itu happy versi 6 untuk jaringan happy versi 6 gitu. Jadi kita ke OSPF paket ya. Nah ini yang tadi sudah dibahas ya, paket-paket OSPF yang di atas itu. Yang pertama itu ada hello paket. Ini digunakan untuk mengecek apakah routernya ini masih lengkap ya, masih ada. Jadi kalau hello paket, ngirim hello paket, nggak direspon sama pada router yang nggak ngerespon itu routernya udah pasti akan dianggap nggak ada, dan router yang menjadi link state yang mengatur link state juga dia bakal mengkalkulasi ulang gitu loh, mengkalkulasi ulang jalur link state dan jalur-jalur terbaiknya gitu. Lalu ada database description paket ya. Database deskripsi paket, database deskripsi database. Nah, jadi ini paket yang berisi list dari LSDB. Nah, ini adalah uh, deskripsi database OSPF, link state OSPF-nya itu gitu loh. Lalu ada link state request paket. Link state request paket ini dia ini mengirimkan request ya, mengirimkan request untuk mengkalkulasi link state ini bobotnya berapa gitu. Lalu ada type 4 atau link state update. Ini digunakan untuk mengupdate link state. Jadi setelah dia dapat informasi bobot link state-nya itu, dia akan mengupdate link state-nya itu di oh enggak, request tadi itu jadi router link state itu mengirimkan request, mengirimkan permintaan bobot link state. Lalu setelah itu setelah diterima lalu dibalas tuh. Nah, paket yang isi paketnya itu tuh nama paketnya itu adalah link state update nah gitu. Lalu ada link state acknowledgement ya. Jadi setelah link state update diterima, router itu akan mengirim LSACK untuk confirm ya, untuk memastikan receipt receipt dari LSU gitu. Lalu ada link state update. Ya link state update ini yang tadi itu ya, update link state-nya ya. Apa? Balasannya itu namanya kan dikasih request. Nah, itu balasannya itu namanya update gitu. Lalu ada hello paket. Hello paket ini yang tadi saya jelaskan itu untuk ngecek, untuk ngeping ya, untuk ngeping apakah router itu masih hidup atau enggak, router ya, apa tetangganya gitu. Lanjut ke OSPF operation. Jadi operasi ada status, ada state ya. Jadi OSPF itu memiliki operational state ya. Jadi seperti ini ya. Ada state-statenya, OSPF itu memiliki state-state juga ya. Ada down state. Down state ini berarti dia non aktif ya. OSPF-nya itu non aktif. Tidak ada hello paket yang diterima ya. Berarti sama dengan down. Jadi router
Jadi ada ini tadi kita lanjut ya. Ada state down state itu berarti ketika hello paket itu tidak ada hello paket yang diterima itu berarti down ya. Karena ada init state ini jadi ketika hello paket diterima itu dia akan memasuki state init state. Dia akan kayak intinya aktif ini init state artinya aktif gitu. Kalau ada two way state jadi state ini state router. Jadi di state ini komunikasi antara dua router itu bidireksional ya. Jadi komunikasi langsung gitu antara dua router gitu. Ini bisa digunakan untuk DR dan BDR berkomunikasi ya. Jadi misal router sebelah-sebelahan gitu. Jadi DR dan BDR berkomunikasi secara bidireksional. Lalu ada X-star state, ada exchange state ya. Ini pergantian. Jadi misal ada perubahan ya, ada perubahan. Jadi exchange state ini adalah state kayak ada perubahan gitu dalam topologi dia akan memasuki exchange state gitu. Lalu ada loading state ya. Lalu ada full state. Full state ini dia yang terakhir tuh full state ya, sampai full state ya. Full state itu berarti link database apa? OSPF-nya itu sudah full state itu berarti dia sudah full, udah apa ya, udah tersinkronisasi gitu ya. Lanjut kita ke establish neighbor agency. Sama aja ya. Init state gitu kan. Sama aja ini. Ini yang hello paket ya. Jadi pertama lagi down nih, down state ke ini state. Jadi dia dari down state ke ini state itu caranya. Jadi dia down state itu ketika menerima apa? Hello paket ya. Dia akan berubah menjadi init state gitu. Harus di init state saat init state dia akan membalas paket hello tadi itu. Dia akan membalas secara multicast. Two way state ini ya ini dia berkomunikasi secara bidireksional ya. Lalu ada leg DR dan BDR ini akan menentukan mana yang akan jadi DR dan akan jadi BDR gitu. Ini semua otomatis ya nggak manual ya. Prosesnya itu dilakukan secara otomatis gitu. Sih sama aja tadi yang. Nah, ini adalah proses pemilihan router pertama ya, pemilihan router pertama ya. Jadi X start state di state X start ya. Dua router itu akan memilih mana yang akan mengirimkan DBD paket yang pertama akan mengirimkan DBD paket, database destination paket. Router yang memiliki ID lebih tinggi akan menjadi yang pertama mengirimkan paket DBD selama state exchange state ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini router 2 itu yang memiliki router ID paling tinggi. Jadi dia akan mengirimkan DBD paket yang pertama mengirimkan DBD paket gitu. Seperti itu. Lanjut ya ke net of DR. Jadi DR
Kenapa pemilihan DR dan BDR itu diperlukan ya? Jadi multi akses, jadi multi akses jaringan multi akses itu bisa membuat OSPF itu kebanjiran kebanjiran LSA ya. Nah, karena itu dia kayak ada looping apa ya? Looping apa sih namanya itu? Kan ada IP network, IP valid, ya apa sebetulnya? Ya, lupa. Pokoknya ada looping, nanti ada looping ya kalau misalkan nggak ada DR BDR itu ada looping. Karena DR BDR itu dia yang akan menentukan apa ya? Satu router yang akan mengatur satu router. Jadi DR BDR itu adalah satu router yang akan mengatur jalannya OSPF di topologi salah satu topologi gitu di topologi intinya. Ya, jadi ya mungkin ya seperti itu saja. Ya, jadi ya mungkin seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.